Di OOT, sekelompok mahasiswa sedang menikmati piknik di hutan. Salah satu dari mereka, Nisha, meninggal dalam keadaan paranormal. Dia secara tak dapat dijelaskan menyerang pacarnya seperti monster dan segera dibawa ke rumah sakit, di mana tepat sebelum meninggal, wajah dan suaranya berubah sepenuhnya, membingungkan para dokter. Profesor Agni Swaroop, yang kabarnya adalah ahli dalam hal-hal supranatural, dipanggil oleh polisi untuk menyelidiki masalah ini. Setelah menyelidiki, Swaroop menyatakan bahwa dia telah dimasuki oleh roh jahat. Dia mengungkapkan bahwa roh ini telah terbangun untuk suatu tujuan, dan tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai. Ceritanya beralih ke Sanjana Dhanraj dan Aditya Dhanraj di Mumbai. Selama sebuah pesta bisnis, Aditya terlalu sibuk untuk memperhatikan istrinya. Dia meninggalkan pesta tersebut, dan dalam perjalanan pulang yang panik, dia mendengar suara dalam pikirannya dan kehilangan kendali atas mobilnya. Dia berhasil lolos dari kecelakaan tanpa cedera. Setelah sembuh, Sanjana meminta cerai kepada suaminya. Namun, Aditya menyadari kesalahannya dan menyarankan liburan untuk menyelesaikan masalah mereka. Sanjana memilih untuk kembali ke OOT, tempat hubungan mereka pertama kali dimulai, untuk menyelamatkan pernikahan mereka yang gagal. Mereka menginap di bungalow yang sama di belakangnya Nisha diserang. Awalnya, pasangan itu menikmati tinggal mereka, tetapi Sanjana mulai mengalami hal-hal misterius, seperti mendengar suara seorang wanita berteriak di hutan. Di sisi lain, Aditya mengabaikan kekhawatirannya dengan menyalahkan semua itu pada pil tidur yang Sanjana kecanduan. Dari seorang staf kebersihan lain yang mengunjungi rumah atas perintah Aditya, dia belajar bahwa penjaga sebelumnya mereka, Robert, tidak pernah mengunjungi rumah untuk membersihkan dan telah menghilang tanpa jejak. Sanjana memutuskan untuk mengunjungi istri Robert yang memberitahunya bahwa dia berubah dan menjadi takut setiap kali ada yang menyebutkan rumah tamu tersebut. Dia juga memberitahunya bahwa dia dulu mendengar suara aneh dari hutan, seperti yang dialami Sanjana, dan tiba-tiba menghilang suatu hari. Dengan bantuan teman-teman mereka, Aditya dan Sanjana berdamai. Sahabat Sanjana, Priya, menasihatinya untuk mengunjungi Profesor Swaroop setelah dia menceritakan kejadian aneh tersebut. Swaroop datang dan mengumumkan keberadaan roh di rumah itu. Sebelum pergi, dia memberi Sanjana sebutir jeruk nipis dan menasihatinya untuk memeriksanya setelah matahari terbenam. Jika warnanya tidak berubah, itu berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun jika warnanya berubah menjadi merah, maka ada roh jahat yang mengintai di sekitar. Sanjana, yang histeris, setelah melihat jeruk nipis berubah menjadi merah, berlari ke Aditya yang sedang dalam pertemuan dan memberitahunya tentang rumah mereka yang diteror hantu. Namun, Aditya jauh dari percaya hal ini dan menghujat profesor karena bermain-main dengan perasaan dan ketakutan istrinya. Telepon darurat dari Mumbai memaksa pasangan ini untuk kembali, tetapi karena longsor, mereka terjebak di jalan raya. Kemudian, mereka memutuskan bahwa Aditya akan terbang kembali ke Mumbai sendirian dan akan datang kemudian untuk mengambil Sanjana. Setelah dia pergi, Priya mendesak Sanjana untuk pergi bersamanya, tetapi dia keras kepala menolak, karena dia ingin tahu kebenaran. Malam itu berakhir mengerikan baginya. Malam berikutnya, Profesor Swaroop mengunjungi tempat yang sama di hutan di mana Nisha diserang, ditemani oleh Priya dan Sanjana. Atas nasihatnya, Sanjana pergi sendiri untuk berbicara dengan roh dan menemukan sebilah revolver. Mereka pergi ke sebuah toko senjata dan diberitahu oleh pemilik toko bahwa revolver itu dilisensikan kepada seorang kolonel pensiunan bernama Arjun Malik. Mereka mengunjungi rumah kolonel dan mengetahui bahwa roh itu adalah putrinya, Malini, yang menderita gangguan jiwa dan beberapa kali melarikan diri dari rumah sakit jiwa sebelum tiba-tiba menghilang suatu hari. Kolonel memberitahu mereka bahwa sejak hari itu, revolvernya juga menghilang. Sanjana memanggil roh itu, percaya bahwa roh itu ingin memberitahunya sesuatu. Dia belajar bahwa Aditya dan Malini memiliki hubungan gelap. Saat menghadapinya, dia mengakui perselingkuhan tersebut dan bahwa dia pernah tinggal di pondok ini. Aditya menolak tuntutan Malini agar dia meninggalkan istrinya, dan Malini yang marah melakukan bunuh diri di depan Aditya untuk menjeratnya atas pembunuhan. Aditya, dengan bantuan Robert, mengubur tubuhnya di hutan. Sanjana putus dengan Aditya. Swaroop memberitahunya bahwa ini adalah upaya oleh roh Malini untuk memisahkan Sanjana dan Aditya agar bisa membawa Aditya bersamanya ke alam baka.
Dia percaya bahwa langkah berikutnya roh itu akan membunuh Aditya, dan bahwa mereka harus pergi kepadanya sebelum Malini menyerangnya. Sanjana pergi ke Aditya dan memberitahunya bahwa dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkannya dan bahwa mereka harus segera pergi ke Mumbai. Kemudian terungkap bahwa Sanjana adalah roh Malini yang menyamar. Sanjana asli, pria, dan Swaroop tiba di pondok, di mana pembantu yang bingung memberitahu mereka bahwa Aditya baru saja pergi bersamanya. Roh Malini menyebabkan mobil mereka terjatuh dari tebing, dan Aditya dirawat di rumah sakit. Untuk menghentikan roh itu, Sanjana, pria, dan Swaroop memasuki hutan untuk mencari tubuh gadis itu. Swaroop menggunakan jeruk nipis yang diikat dengan benang untuk menemukan tubuh, percaya bahwa itu akan berubah menjadi merah saat mereka mencapai tempat yang tepat. Setelah ditemukan, Swaroop kembali ke mobil untuk mengambil kerosin dan korek api, namun roh Malini membunuhnya dan mengambil bentuknya, menyerang kedua gadis itu. Saat dikejar, Sanjana menemukan tubuh mati Robert tergantung di pohon. Dengan kaleng bensin, dia membakar tubuh Malini. Pada akhirnya, Sanjana dan Aditya dipersatukan kembali.